Allah. Biru harus ceritakan sebenarnya. Tapi mungkin hal ini akan membuat Mama akan syok. Jadi Mas Noah Maya sudah menabrak Bidan Indah. Mobil Mas Noah terekam di CCTV Gor Swaka Cipta di malam kejadian dekat lokasi Bidan Indah tertabrak. Tanggal 14 Oktober 2024. Di malam kejadian itu hanya mobil hitam milik Mas Noah yang melintas di sana. Mas Noah juga terekam CCTV ada di Rumah Sakit Mulia Sejati saat Amira sama Biru mengantarkan Bidan Indah ke sana setelah kejadian tertabrak itu. Mas Noah bilang kalau malam kejadian itu 14 Oktober 2024 dia ada meeting di Violet Cafe sama kliennya namanya Pak Santoso. Biru sama Amira ketemu sama Pak Santoso untuk memastikan omongan Mas Noah. Tapi ternyata semua itu bohong, Ma. Mas Noah membohongi kita semua. Jadi dia membayar orang untuk mengaku menjadi kliennya dia, Pak Santoso Budiman itu. Maksudnya Noah bayar orang untuk berbohong? Iya, Bu. Ternyata orang itu sama sekali bukan pemilik perusahaan. Dia hanya seorang pekerja batu alam. Dan saya tidak sengaja bertemu beliau di tempat pekerjaannya dia dijual batu alam di Bogor. Nama aslinya adalah Dipo dan bukan Santoso. Bahkan Biru sama Amira mendengarkan langsung dari mulut Mas Noah. Mas Noah sendiri yang bilang kalau dia yang menabrak Bidan Indah di depan Elang, Ma. Kenapa cerita kamu beda sama yang Noah cerita ke Mama? Mas Noah sudah cerita ke Mama. Iya. Tapi Noah nggak bilang kalau dia buru-buru karena mau meeting. Noah bilangnya karena dia ngantuk, dia nggak sengaja tabrak Bidan Indah. Yang mana yang Mama harus percaya? Aku sama Alang punya buktinya. Kalau perlu, sekarang kita bawa orang yang namanya Santoso itu. Orang bayarannya Mas Noah, Ma. Nggak perlu. Ma, kita punya bukti yang kuat. Jadi Mama lebih percaya sama Mas Noah daripada Mama percaya sama Biru. Ya Allah, jadi orang yang nabrak kakaknya Palang itu ternyata Pak Noah. Mudah-mudahan aja Mama bisa mempengaruhi Elang, Amira, dan Biru untuk nggak melaporkan aku ke polisi. Mudah-mudahan aja. Mudah-mudahan aja. Tapi gimana kalau
kalau mereka bisa mempengaruhi Mama untuk melaporkan aku ke polisi. Gimana nih? Enggak. Bukan begitu. Bukannya Mama lebih membela Noah daripada kamu. Mama hanya kepengen tahu penjelasan versi Noah dan versi kamu aja. Biru rasa Mama harus melihat video ini. Baru Mama bisa memutuskan Mama mau percaya Mas Noah atau Biru. Video apa? Ini mah, Mama dengar sendiri. Di video ini mah, di bekas pabrik gula, Mas Noah mengaku kalau dia yang sudah menabrak Bidan Indah. Saya harap kamu bisa bekerja sama. Karena saya akan bawa bukti ini ke pengadilan. Dan kamu akan dihukum seberat-beratnya. Saran saya, lebih baik kamu mengaku. Daripada kamu mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat dari ini. Tapi bukan saya pelakunya. Sudahlah, akuin saja kalau memang kamu yang sudah tabrak kakak saya dan kamu yang menyebabkan kakak saya sampai meninggal. Saya nggak sengaja tabrak dia. Saya nggak sengaja tabrak dia. Akhirnya Anda mengaku ya. Ya Allah, Noah. Lo sengaja kan? Lo sengaja hasut Mama biar benci sama gue. Iya kan? Kenapa sih Biru? Kenapa lo terus mojokin gue sih? Adik macam apa sih lo? Cukup, Mas. Berhenti bersikap pengecut. Gue tahu lo takut masuk penjara. Makanya lo lakukan segala cara untuk menghindari hukuman itu. Bahkan lo sampai membayar orang untuk nipu gue. Adik lo sendiri. Itu suara sirine mobil polisi. Mereka sudah laporkan aku ke polisi. Kenapa ada polisi? Saya yang suruh Dennis untuk lapor polisi. Elang, Tante mohon sekali, Elang. Tante akan kasih apa aja. Tapi tolong bebasin doang. Maaf, Bu. Anak Ibu tetap bersalah. Dia sudah menabrak kakak saya sampai meninggal, Bu. Dia harus dipenjara. Biru, tolong Biru. Biru, tolong Nino. Biru, tolong. Mama! Kenapa lu langsung harus lapor polisi? Saya nggak mau kehilangan jejaknya Pak Noah lagi. Mas Noah emang salah dan dia harus dihukum. Tapi gimana kalau mimpi gue jadi kenyataan? Enggak, gue nggak mau Mama sampai kenapa-napa. Mas Biru pasti keinget soal mimpinya. Ya Allah,
Semoga nggak terjadi sesuatu yang buruk sama Mama. Ma, tolong Noah, Ma. Tolong Noah, Ma. Noah sama sekali nggak punya maksud untuk nabrak Bidan Indah, Ma. Itu semua nggak disengaja, Ma. Ma, tolong. Jangan sampai polisi itu datang dan menangkap aku, Ma. Membawa aku dari sini, Ma. Aku takut hidup Arka jadi hancur kalau aku ditangkap polisi, Ma. Ya kan, Ma? Tolong, aku mohon, tolong aku. Kenapa kamu terus lari dari tanggung jawab kamu, Noah? Seharusnya sejak awal kamu mengaku pada waktu kamu menabrak Bidan Indah. Bukannya menutupi kebohongan demi kebohongan. Kamu sudah mengira hati orang lain, Noah. Mama benar-benar shock dan terpukul. Gue gak mau Mama sampai drop dan kenapa-napa. Lebih baik gue temuin polisi dan coba bujuk mereka supaya gak bawa Mas Noah sekarang. Mas Biru mau apa? Siang, Pak. Iya. Bapak-bapak ada di sini karena adanya laporan dari Palang, kan? Iya, betul sekali, Pak. Kami akan membawa saudara Noah ke kantor polisi atas tuduhan tabrak lari hingga korban meninggal dunia. Jadi begini, Pak. Kakak saya, Mas Noah, memang dia salah. Dan dia pantas, dia harus bertanggung jawab. Tapi saya minta tolong bapak-bapak sekalian jangan bawa kakak saya sekarang juga. Saya mengkhawatirkan kondisi mama saya, Pak. Mama saya sangat shock. Saya takut mama saya kenapa-napa, Pak. Bisa kan, Pak? Maaf sekali, Pak. Tapi kami harus tetap membawa Pak Noah ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut atas laporan yang sudah dibuat oleh Pak Lang melalui Pak Denis. Pak, tolong. Saya benar-benar minta tolong sama bapak-bapak sekalian. Saya janji saya akan membawa kakak saya sendiri ke kantor polisi. Saya janji, Pak. Jangan seperti ini caranya. Saya takut mama saya kenapa-napa. Ya, Pak. Tolong Pak, beri kami waktu. Noah, Iya, Ma. Mama mau bantu aku kan, Ma? Mama nggak pernah mendidik anak Mama untuk jadi seorang pengecut. Ya, aku tahu, Ma. Aku tahu aku salah. Aku salah, tapi aku ngelakuinnya nggak sengaja, Ma. Nggak sengaja Karena kamu telah kehilangan satu-satunya keluarga yang dia miliki. Dan kamu sudah seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Jadi sekarang, Noah, kamu keluar, kamu temui polisi-polisi itu. Perbuatan kamu.
Enggak, Ma. Nanti Arkana bagaimana, Ma? Kamu sayang sama Arkana, Noah. Seharusnya sejak awal kamu mengaku perbuatan kamu, Noah. Dengan begitu Arkana akan melihat bahwa bapaknya bukan seorang pengecut yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Sekarang kamu minta maaf. Minta maaf sama Allah. Minta maaf, Noah. Pal, saya minta maaf. Saya benar-benar hilaf. Tapi tolong jangan masukkan saya ke penjara, tolong. Saya maafkan Anda. Tapi proses hukum tetap berjalan. Ma, ya Allah, rasanya begitu menyakitkan melihat semua ini. Mama begitu hancur karena tahu Mas Noah udah menabrak Bidan Indah. Mas Biru juga tampak sangat terpukul dengan kenyataan ini. Begitu juga Mas Noah. Aku nggak tega ngelihatnya. Tapi proses hukum harus tetap berjalan. Aku nggak nyangka. Ternyata Bu Ratna tetap bisa bersikap adil dalam masalah ini. Dia bahkan nggak berusaha membela, apalagi melakukan pembenaran atas kesalahan yang Pak Noah lakukan. Maaf Pak, kami hanya menjalankan tugas. Pak, saya mohon jangan bawa Mas Noah sekarang. Pikirkan kondisi mama saya, Pak. Hari ini juga, saya akan bawa Mas Noah ke kantor polisi. Tapi tolong jangan kayak gini caranya, Pak. Tolong, Pak, saya mohon. Ma, mau keluar? Anak saya ada di dalam. Silakan, Pak. Baik, permisi. Mari Pak. Bapak Noah, Anda kami tangkap atas dugaan kasus tabrak lari terhadap Saudari Indah Kusuma Dewi pada tanggal 14 Oktober 2024 lalu. Pak, bawa dia. Siap. Mari Pak Noah, ikut kami ke kantor. Permisi Pak.